Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Agia Puspagita dengan NIM 240102. Saya Agni Mutiara dengan NIM 240103. Saya Ainur Rahmi dengan NIM 240104. Saya Dinda Hafizah dengan NIM 24010118. Saya Galang Munata Nugraha dengan NIM 240101. Saya Genovia Angelika dengan NIM 240122. Saya Marsha April M. Nur dengan NIM 2401031. Saya Nurul Zainelia Fitri dengan NIM 24011037. Baiklah, pada presentasi kali ini kami akan membahas beberapa topik pembahasan. Yang pertama ada definisi, yang kedua jalur distribusi obat, yang ketiga faktor yang mempengaruhi, yang keempat mekanisme obat. Nah, yang pertama kita perlu mengetahui apa itu definisi dari distribusi obat. Distribusi merupakan perpindahan obat dari sirkulasi sistemik menuju ke suatu tempat di dalam tubuh, yaitu cairan dan jaringan. Tempat distribusi adalah cairan pada berbagai jaringan subtitel plasma, yaitu protein, hati, ginjal, tulang, lemak, berer darah otak, dan barter plasenta. Yang kedua, jalur distribusi obat. Jalur distribusi obat di dalam tubuh terbagi menjadi dua. Yang pertama, fase pertama, terjadi segera setelah penyerapan, yaitu ke organ yang berfungsinya sangat baik, misalnya jantung, hati, ginjal, dan otak. Yang kedua, fase kedua, memerlukan beberapa menit hingga beberapa jam sebelum konsentrasi obat dalam jaringan berada dalam keseimbangan dengan dalam darah. Fase kedua menyumbang sebagian besar distribusi ekstravaskular obat. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi distribusi obat. Faktor yang mempengaruhi distribusi obat di dalam tubuh terdapat 4 faktor. A. Pengikatan protein plasma. B. Kelarutan lipid. C. Aliran darah ke dalam jaringan. D. Kondisi penyakit pasien. Faktor pertama, pengikatan protein plasma. Obat yang terikat pada protein plasma tidak dapat berdifusi dan tidak mengalami biotransformasi dan eliminasi. Jadi, hanya obat-obat bentuk bebas saja yang akan mencapai tempat aksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengikatan protein plasma. Yang pertama, ada interaksi dengan obat lain. Ikatan plasmatik bersifat tidak spesifik sehingga dapat berikatan dengan beberapa molekul obat. Molekul yang mempunyai ikatan protein lebih stabil akan menyingkirkan molekul obat lain dari sisi aktif plasma sehingga meningkatkan jumlah bentuk bebasnya. Contohnya persaingan fenilbutazon dengan dikuramol. Yang kedua, obat. Sifat fisikokimia obat mempengaruhi tercapainya keseimbangan distribusi pada jaringan. Jadi, sifat fisikokimia obat yang menyebabkan makin banyaknya aliran suatu obat oleh suatu jaringan adalah sifat lipofilik yang tinggi, yang artinya sangat mudah larut dalam lemak. Yang ketiga, protein. Fraksi obat terikat dapat berubah dengan adanya perubahan konsentrasi protein plasma pasien. Apabila pasien memiliki konsentrasi protein plasma yang rendah, maka untuk setiap pemberian dosis obat, konsentrasi dosis obat kemungkinan lebih tinggi dari yang diharapkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam protein plasma. Ada 3, yaitu ada albumin, transtiretin atau TTR atau TBPA, dan yang ketiga ada globulin.
Yang pertama, albumin. Albumin adalah salah satu protein pengangkut atau transporter yang ada pada cairan plasma. Diproduksi oleh retikulum endoplasma di dalam hati dalam bentuk proalbumin. Fungsi albumin adalah penerimaan tekanan osmotik, transport asam lemak, asam empedu, bilirubin, hormon steroid, ion anorganik, dan obat. Yang kedua adalah transtiretin, TTR atau TBPA, protein pengangkut dalam serum dan cairan cerebrospinal yang membawa hormon tiroid, tiroksin atau T4, dan protein pengikat retinol yang terikat pada retinol. Dan yang ketiga ialah globulin. Globulin merupakan unsur dari protein tubuh yang terdiri dari globulin alfa, beta, dan gamma. Globulin berfungsi sebagai pengangkut beberapa hormon, lipid, logam, dan antibodi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi distribusi obat di dalam tubuh yaitu ada kelarutan lipid, di mana kelarutan lipid ini merupakan taraf larutnya obat di dalam jaringan lemak tubuh. Sebagian besar obat didistribusi ke seluruh kompartemen cairan di dalam tubuh, kemudian diteruskan ke dalam jaringan lemak dalam taraf yang kecil ataupun taraf yang besar. Yang ketiga yaitu adalah aliran darah ke dalam jaringan. Perfusi yang tinggi adalah pada paru-paru, hati, ginjal, jantung, dan otak. Sedangkan perfusi yang rendah ada pada lemak dan tulang. Dan pada otot dan kulit yaitu memiliki perfusi yang cukup sedang. Nah, tinggi rendahnya perfusi ini mempengaruhi lajunya distribusi obat. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi distribusi obat di dalam tubuh yaitu adalah kondisi penyakit yang diderita oleh pasien. Contoh penyakit yang diderita oleh pasien yaitu adalah hipoalbumin, suatu kondisi abnormal pada pasien yang ditujukan dengan kadar albumin di dalam darah yang rendah, yang dimana albumin ini sendiri merupakan salah satu protein utama yang penting yang harus ada di dalam tubuh manusia. Berikut adalah gambaran umum dari penyebab hipoalbumin, yaitu suatu kondisi multifaktorial yang disebabkan akibat kombinasi dari penurunan produksi, peningkatan kehilangan, dilusi akut, atau pergeseran albumin dari ruang vaskular ke ruang interstisial. Pemahaman mengenai metabolisme albumin dan mekanisme yang dapat mengganggu keseimbangan ini sangatlah penting untuk diagnosis dan penanganan yang tepat. Penanganan hipoalbumin memerlukan identifikasi penyebab yang mendasari dan intervensi yang sesuai untuk mengembalikan kadar albumin kembali ke normal lagi. Distribusi adalah proses obat meninggalkan aliran darah dan masuk ke interstisium, cairan ekstrasel, dan atau ke sel-sel jaringan. Distribusi meliputi transport, pengangkutan molekul obat di dalam tubuh. Setiap kali obat disuntikan atau diabsorpsi ke dalam aliran darah, obat dibawa oleh darah dan cairan jaringan ke tempat aksi obat, site of action, tempat metabolisme, dan tempat ekskresi. Kebanyakan obat masuk dan meninggalkan aliran darah di dalam tingkat kapiler, melewati celah antara sel dan membentuk dinding kapiler. Distribusi bergantung besarnya kecukupan sirkulasi darah. Obat didistribusikan cepat kepada organ yang menerima suplai darah dalam jumlah banyak seperti jantung, hati, dan ginjal. Distribusi ke dalam organ lainnya seperti lemak otot dan kulit biasanya lebih lambat. Sebuah faktor penting dalam distribusi obat adalah ikatan protein. Banyak obat membentuk ikatan kompleks dengan plasma. Protein utama adalah albumin yang bertindak sebagai pembawa obat. Molekul obat yang berikatan dengan protein plasma adalah farmakologi inaktif karena ukuran kompleksnya. Karena albumin obat yang besar mencegah obat meninggalkan aliran darah melalui lubang kecil di dinding kapiler dan mencapai tempat aksi metabolisme dan ekskresi. Hanya bagian obat yang bebas yang tidak terikat yang dapat beraksi di dalam tubuh sel. Sebagai obat yang bebas, obat beraksi di dalam sel. Terjadi penurunan tingkat plasma obat karena beberapa ikatan obat terlepas. Ikatan protein membolehkan bagian dari dosis obat untuk disimpan dan dilepaskan jika dibutuhkan. Beberapa obat juga disimpan di jaringan otot, lemak, dan jaringan tubuh lainnya, dilepaskan sedikit demi sedikit ketika tingkat plasma obat menurun.
Mekanisme penyimpanan ini memelihara tingkat obat rendah di dalam darah dan mengurangi resiko keracunan. Obat yang diikat kuat oleh protein plasma protein atau disimpan dalam jumlah besar di jaringan tubuh memiliki aksi obat yang panjang. 3. Distribusi obat ke sistem saraf pusat (Central Nervous System) dibatasi karena terdapat sawar darah otak yang terdiri dari pembuluh darah kapiler dengan dinding tebal membatasi pergerakan molekul obat masuk ke jaringan otak. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sawar darah otak. Apa sih sawar darah otak? Sawar darah otak adalah suatu membran yang sangat resisten terhadap proses difusi dan memisahkan cairan interstisial otak darah. Distribusi obat ke dalam sistem saraf pusat dibatasi karena terdapat sawar darah otak tersebut yang terdiri dari pembuluh darah kapiler dengan dinding tebal membatasi pergerakan molekul obat masuk ke dalam jaringan otak. Nah, untuk sawar darah otak memiliki 3 fungsi penting otak. Yang pertama itu ada fungsi anatomi, yang kedua fungsi biokimia, dan yang ketiga adalah fungsi regulasi. Nah, untuk fungsi anatomi, secara anatomi sawar darah otak melindungi otak dari bermacam-macam toksin eksogen yang berasal dari darah. Fungsi ini dapat terjadi karena struktur sawar darah otak yang mempunyai tight junction antara sel endotel yang tidak permeabel terhadap molekul berukuran besar. Nah, yang kedua ada fungsi biokimia, yaitu untuk transport selektif dari zat-zat tersusun oleh enzim-enzim alam sel endotel pembuluh darah kapiler otak. Plasma board biogenik dapat dimetabolisme oleh monoamin oksidase sehingga dapat melindungi otak dari pemecahan epinefrin sistemik. Transport oleh asam amino secara signifikan dapat menyebabkan penetrasi prodrug levodopa pada sawar darah otak, sehingga dopamin dapat dimetabolisme untuk pengobatan pasien Parkinson. Nah, terus yang terakhir adalah dari fungsi regulasi. Agar dapat mencapai otak, cairan ekstraseluler dari darah harus melewati atau menembus epitel koroid atau endotel kapiler. Zat dapat segera masuk apabila molekul dapat larut dalam air atau plasma dan membran lipid. Molekul yang lain memerlukan protein pembawa agar dapat menembus sawar darah otak. Baiklah, selanjutnya ada plasenta. Plasenta adalah organ berbentuk cakram yang menjadi satu-satunya penghubung fisik antara ibu dan janin. Hubungan plasenta dengan distribusi obat sangat penting, karena plasenta dapat mempengaruhi sejauh mana obat-obatan yang dikonsumsi oleh ibu akan mencapai janin dalam rahim. Obat-obatan yang berada dalam sirkulasi ibu hamil dapat mencapai plasenta dan menyebar ke aliran darah janin melalui proses difusi. Sebagian besar obat dapat menembus plasenta karena plasenta adalah jaringan vaskular yang memungkinkan pertukaran zat antara ibu dan janin. Hampir semua obat akhirnya akan melewati plasenta untuk mencapai janin. Dalam beberapa kasus, transfer transplasmental ini mungkin bermanfaat dan obat-obatan mungkin sengaja diberikan kepada ibu untuk menangani kondisi janin yang tertentu. Misalnya, steroid dapat diberikan kepada ibu untuk meningkatkan pematangan paru-paru janin, dan obat jantung dapat diberikan untuk mengendalikan aritmia janin. Namun, pelepasan obat secara transplasmental juga dapat menimbulkan efek buruk pada janin, termasuk teratogenesitas atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan janin. Obat yang larut dalam lemak lebih mudah melalui plasenta dibandingkan obat yang larut dalam air. Obat-obatan dengan berat molekul besar lebih sulit melalui plasenta. Jumlah obat yang terikat pada protein plasma mempengaruhi jumlah obat yang dapat melalui plasenta. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi transfer obat melalui plasenta. Yang pertama, area of transfer and diffusion distance. Plasenta terdiri dari 180 hingga 130 arteri spinalis, sedangkan unit fungsional plasenta adalah plasenton, yang mendapat aliran darah dari suatu arteri spinalis, sehingga apabila terjadi penurunan aliran darah ke plasenta akan menyebabkan penurunan
parafusi ke plasenton selanjutnya akan mempengaruhi transfer obat. Yang kedua, berat molekul. Pada obat dengan berat molekul lebih dari 500 D akan terjadi transfer tidak lengkap melewati plasenta. Obat dengan berat molekul antara 100 hingga 500 Dalton akan dengan mudah menembus plasenta atau obat anestesi. Sedangkan obat dengan berat molekul 500 sampai 1000 DA akan lebih sulit menembus plasenta, dan obat dengan berat molekul lebih dari 1000 DA tidak bisa menembus plasenta. Yang ketiga, pKa dalam kurung pH saat 50% obat terionisasi. Obat yang mempunyai nilai pKa-nya mendekati pH ibu 7,4 dan berbentuk non-ion yang akan mampu menembus plasenta dalam jumlah yang sangat besar. Yang keempat adalah protein binding. Semakin mudah obat terikat oleh protein, semakin sulit obat tersebut menembus plasenta. Sebagai contohnya adalah obat bufakin. Yang kelima adalah lipid solubility. Semakin mudah kelarutan obat dalam lipid, semakin mudah obat menembus plasenta. Selanjutnya, materi yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis transfer obat melalui plasenta. Transfer obat dari ibu ke janin melalui plasenta dapat dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan bagaimana obat tersebut mencapai keseimbangan dalam darah ibu dan janin. Yang pertama ada transfer lengkap atau complete transfer. Obat dalam kategori ini dapat melewati plasenta dengan cepat sehingga kadar obat dalam darah janin hampir sama dengan kadar dalam darah ibu. Ini disebut keseimbangan terapeutik simultan, di mana konsentrasi obat yang cukup untuk memberi efek farmakologis tercapai dalam tubuh ibu dan janin pada waktu yang hampir bersamaan. Hal ini terjadi karena proses difusi pasif yang memungkinkan obat berpindah dengan mudah berdasarkan gradien konsentrasi. Karena itu, jika obat ini diberi kepada ibu, janin juga akan mengalami efek obat dengan intensitas yang hampir sama. Contohnya tiopental, yaitu obat anestesi yang dapat melewati plasenta dengan cepat. Bayang leher dari ibu yang mendapat tiopental dapat mengalami efek sedasi, seperti penurunan kesadaran atau depresi pernafasan. Yang kedua, ada transfer berlebihan atau exceeding transfer. Pada jenis transfer ini, obat tidak hanya melewati plasenta, tapi juga cenderung terakumulasi dalam darah janin dengan konsentrasi lebih tinggi dibandingkan darah ibu. Hal ini terjadi karena transfer pengeluaran obat dari tubuh janin lebih lambat dibandingkan dari tubuh ibu. Kondisi ini beresiko karena janin dapat mengalami efek farmakologis yang lebih kuat dibandingkan ibu. Contohnya ketamin, yaitu obat anestesi yang dapat menyebabkan efek sedasi, gangguan fungsi sistem syaraf pusat pada janin, akibat konsentrasi yang lebih tinggi dalam darah janin dibandingkan darah ibu. Yang ketiga, transfer tidak lengkap atau incomplete transfer. Obat dalam kategori ini tidak dapat melewati plasenta sepenuhnya, sehingga kadar obat dalam darah janin lebih rendah dibanding dalam darah ibu. Ini berarti efek farmakologisnya pada janin jauh lebih kecil dibanding efek pada ibu. Hal ini bisa terjadi karena obat memiliki sifat yang menghambat perpindahannya melalui plasenta, seperti ukuran molekul yang besar atau sifatnya yang sangat terikat dengan protein plasma. Contohnya succinin kolin, yaitu obat pelemas otot yang sering digunakan dalam anestesi karena transfernya melalui plasenta sangat terbatas. Obat ini tidak memiliki efek yang signifikan pada janin.